Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat teman-teman semua dimanapun Anda berada. Hari ini hari Senin tanggal 23 Mei 2022. Kembali lagi bersama Zona Forex ya. Hari ini kita akan memberikan analisa gambaran khususnya di market Euro USD ya, kemudian ada GBP USD, USD Kanada, dan USD Jepang Yen. Oke, nggak lama-lama langsung aja kita lihat di chart. Nah, yang kita lihat di sini adalah Euro USD di time frame D1. Anda bisa lihat dari pergerakan Euro USD ya di beberapa hari ke belakang memang ada terjadi kenaikan ya untuk di time frame daily sendiri. Dan posisi saat ini kalau kita lihat ya kondisinya Euro USD ini sebenarnya masih dalam tekanan tren turun ya. Masih ada peluang penurunannya masih cukup sangat besar sekali karena tren yang kita lihat saat ini masih dalam tren turun. Meskipun di beberapa hari ke belakang ya atau di minggu kemarin terjadi penguatan pada Euro USD ya di minggu kemarin. Dan saat ini kalau kita lihat di time frame daily ya, kalau kita perbesar seperti ini, posisinya saat ini masih berada menguji di level resisten terdekat ya. Ini saya gambarkan dulu. Resisten terdekatnya di area sini di kisaran 1.06427 ya, ini adalah area resisten yang terdekat. Terus kemudian di high-nya yang kemarin ya di area sini juga ini ada area resisten di 1.06075 ya kalau kita lihat. Kemudian ada area support yang berhasil di breakout juga ya, area resisten yang saat ini menjadi area support ya di 1.04827. Menariknya lagi dari kondisi pergerakan ini ya, dari dorongan Euro USD ini dari buyer ini sempat terjadi pembentukan bullish engulfing. Anda bisa lihat yang kondisinya saat ini yang ada ya, ini candle merah dimakan oleh candle hijau, tapi di hari Jumat kemarin pergerakannya terbatas ya. Ada tekanan seller tapi belum melebihi dari posisi body yang warna hijau ini ya, impulsif bullish ini. Maka dari sini ini adalah menguji ya level Euro USD untuk bisa naik lebih jauh lagi gitu loh. Dalam arti dorongan yang ini ya, kalau di hari ini dia berhasil minimal dia bergerak di kisaran ini ya, saya kasih tandain dulu ya. Kalau hari ini dia close di bawah minimal area sini, di bawah 1.05621 ya. Close di bawah ini di pergerakan hari ini ya untuk daily, kemungkinan besar harga akan bergerak melanjutkan tes penurunannya lebih jauh lagi ya. Ini wajib teman-teman pantau ya. Ini saya kasih tanda merah ya di sini ya. Nanti kita lihat di analisa berikutnya ya, kita lihat apakah berhasil breakout di bawah 1.05621 ya, atau dia close di atas 1.06075. Artinya kalau dia close di atas 1.06075, maka pergerakan juga akan bergerak kemungkinan besar mendekati EMA 50 ya, dan bergerak menuju ke area sini. Ini juga ada area support ya. Area resisten. Ya, ini adalah area resisten. Sampai dengan ini. Potensi juga bisa juga sampai dengan area sini karena dorongan buyer yang begitu cukup besar ya. Karena kalau kita lihat di indeks dolar pun juga posisinya di beberapa hari ke belakang ya terjadi pelemahan yang cukup lumayan signifikan ya, meskipun dalam keadaan trennya masih kuat naik untuk indeks dolar sendiri. Oke, ini di time frame daily kita coba turunkan lagi
ya, setelah kita tahu batasan-batasannya sampai area mana, kita turunkan di time frame H4. Nah, di time frame H4 memang ada dorongan ya. Ini dorongan, mungkin bisa kita batasin dulu dengan trend line ya. Di posisinya ini Anda bisa lihat kurang lebihnya seperti ini. Nah, artinya apa? Ya, di beberapa area yang terdekat saat ini, ya ini adalah area supportnya. Ini adalah area support. Di sini, ini akan menjadikan juga titik area uji, ya level support uji pertama di area sini, ya. Ini di time frame 4, ya. Sama posisi yang merah ini saat ini memang bergerak mendekati ini ya. Jadi kurang lebih range pergerakan untuk hari ini ya menguji level 1.05324 sampai dengan 1.06075. Ya, ini tanda terdekatnya ya area yang kemungkinan akan bisa di breakout antara level atas dan level bawah. Tapi kalau dilihat dari pergerakan jangka pendek di area sini ya, ini sudah membentuk higher high, higher low, higher high, higher low. Apakah dari pergerakan ini ya dia akan membentuk atau breakout ya area trend line untuk meneruskan tren panjangnya, yaitu menguji level support paling bawah ini. Oke. Sekarang kita coba lihat di time frame H1 ya. Nah, di H1 sendiri momentum yang bisa kita dapatkan adalah ya, ini adalah H1 ya. Ini pergerakan dari kemarin ya, ini yang kalau kita lihat di daily warna merah tadi ya. Ini pergerakan dari kemarin memang sudah menguji area 50% di 1.05324 dan membentuk doji ya atau long legs doji. Diteruskan warna hijau, kemungkinan hari ini dari posisi ini ya akan mencoba kenaikannya ya, akan menguji level resisten 1.06075. Saya batasin aja ya. Ini kalau dia breakout di sini, ini teman-teman bisa ambil posisi buy ya di sini. Ya, kalau kita lihat memang untuk Euro USD sendiri masih kecenderungannya dorongan buyer cukup kuat ya. Cuman ada batasan yang nanti kita bisa lihat, minimal dia breakout di bawah ini. Kalau dia breakout di bawah ini ya, maka posisinya bisa berlanjut turun. Nah, sementara ini dengan adanya konfirmasi candle ya, ini ada long legs doji disusul candle warna hijau dan dia bergerak di atas EMA 50. Kalau pagi ini ya di time frame H1 break di atas 1.05675 boleh buy ya, tapi saran saya likuidasi terdekat aja sampai dengan minimal 1.06075 di sini. Ya, sampai dengan area resisten yang terbentuk yang di sini ya. Ini minimal di sini. Ya. Pantau aja wilayah ini 1.05991 sampai dengan 1.06075. Karena kalau ini di breakout ya, maka dia akan bergerak lebih tinggi lagi ya. Nah, ke 1.06427. Oke, ini ya pantau. Nanti kalau ini breakout long legs breakout impulsif bullish ya, artinya ada dorongan buyer lagi yang cukup signifikan dan mendekati 1.05991 sampai dengan 1.06075. Maka dia akan bergerak ke area 1.06427. Oke. Batasi stop loss di bawahnya sini ya untuk menandai bahwasanya kalau ternyata ini gagal dia naik ya, gagal dia sampai area sini, dia akan terjadi penurunan. Makanya ini adalah area pantau ya, menguji di sini yang pertama. Mungkin saya kasih penebalan aja. Menguji di sini dan ini adalah area pantau buat teman-teman. Nah, di sini ya, ini adalah area pantaunya. Kalau nanti setelah dia naik breakout ini sampai menyentuh sini, ternyata di sini ada pattern terbentuk ya, atau pattern terbentuk reversal pembalikan ya, dari naik menjadi turun ya, nanti sell di atas ini juga boleh. Tapi intinya harus ada syarat pembentukan pattern baru bertransaksi. Jelas ya teman-teman ya.
Oke, kita lanjut sampai di market GBP USD ya, analisa kedua kita, tapi kita balikan dulu ke time frame daily. Nah, GBP USD di beberapa hari ke belakang memiliki potensi koreksi ya, atau kenaikan ya, cukup signifikan juga ya, lumayan dari pembentukan terakhir. Di sini ini ada area support yang terbentuk di kisaran ini. Sebentar, saya kasih tanda dulu. Oke, supportnya di sini ya, ini support di minggu kemarin. Oke. Kemudian ada resisten yang menguji ya. Kalau teman-teman tanya GBP USD trennya gimana? Trennya masih kuat turun ya, masih kecenderungan turun meskipun ada tekanan buyer yang saat ini menguji level resisten atau mendekati EMA 50. Nah, begitu juga di sini juga ada area support yang sebelumnya resisten yang sudah di breakout di sini ya. Oke. Sampai dengan area ini. Mungkin nggak sampai ke sini. Ya bisa aja terjadi ya, kalau di minggu ini memang kondisinya dia buyer kuat menekan dan kondisi indeks dolar terus melemah, kemungkinan bisa dia break ke area sini ya, ke area sini, tapi menguji EMA 50 dulu kalau kita lihat ya. Dan area resisten 1.26 ya, nih 1.26.379. Oke, ini ada dorongan buyer di hari terakhir kemarin ya, kurang lebih untuk di time frame di satu ya, gambarannya seperti ini. Oke. Sekarang kita lihat dari pergerakan di time frame H4 ya. Di time frame H4, nah Anda bisa lihat ya, nih swingnya sudah terbentuk juga ya, nih. Tapi di kisaran ini dia berhenti ya, berhenti atau membentuk area sideways. Artinya apa? Area sideways di sini yang terbentuk ada area support dan resisten. Ini juga akan menjadikan tolak ukur ya ketika Anda bertransaksi dengan strategi sideways ya, nih. Nah, bergerak di sini sampai dengan area ini. Ini ada ekor juga di sini ya. Nih. Saya ganti warna hijau ya, sorry. Menandakan di time frame horizontal line, time frame H4. Oke, sampai area support yang terbentuk di sini. Nah, tepat. Oke. Anda bisa lihat ya, kita nggak usah terlalu jauh melihatnya. Kita pantau aja di kisaran ini. Ya, nih ada dua level uji area support di kisaran 1.24136 sampai dengan 1.24405 ya, sampai area resisten 1.25013 sampai dengan 1.25244. Oke. Ini untuk time frame 4 ya. Nanti strateginya seperti apa? Yang pasti biasanya kalau kita lihat kondisi seperti ini ya, lebih baik tunggu breakout di atas area resisten atau area support, atau buy di area support, sell di area resisten. Anda bisa melakukan itu jika ada pembentukan pattern. Intinya di situ aja ya. Untuk lebih aman, lebih safe Anda bertransaksinya. Nah, ini time frame H1 ya, pergerakan kemarin hari Jumat ya. Ini yang terakhir membentuk area sideways ya. Cukup panjang ya, hanya bergerak di kisaran dan tidak ada tekanan pada buyer dan seller, sama-sama kuat ya. Dan hari Senin akan menguji ini levelnya. Saran saya kalau mau buy ya, tunggu breakout di atas 1.25244 ya, buy di atas ini. Kalau sell tunggu di minimal di sini. Nah, di 1.24405 kalau sell di sini. Artinya ada breakout ya, breakout impulsif bearish atau breakout impulsif bullish ya. Tapi kalau nanti di kisaran 1.25244 ternyata tidak ada breakout ya, atau false break ya, Anda bisa sell di bawah ini. Kalau ada pembentukan pattern, baik single pattern, double pattern, atau triple pattern, sell di area sini ya. Tapi hati-hati ya, syaratnya adalah harus ada pembentukan pattern, karena itu penting. Itu ada istilahnya informasi awal yang bisa kita
ambil titik entry ya. Ada candle konfirmasi yang mengisyaratkan pergerakan terjadi penurunan atau pembalikan. Begitu juga dengan di area sini. Ya, kalau nanti menguji area support mendekati 1.24405, ternyata ada bullish pin bar, contohnya kemungkinan akan ada kenaikan. Contohnya ini yang lebih kecil nih. Ini ada bullish pin bar yang warna merah ya, mendekati MA50 ditolak dump. Dan konfirmasi candle hijau. Artinya apa? Ini kuat nih dorongan untuk buyer. Ya, kemungkinan di hari Senin akan breakout pertama 1.25013 sampai dengan 1.25244. Lebih baik tunggu candle impulsif bullish yang berhasil membreakout area resisten ini baru buy. Oke, ini informasi GBP USD ya yang saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua, dan saya akan lanjut di USD Kanada. Ya, di USD Kanada sendiri kita coba turunkan time frame daily atau D1. Nah, tidak kurang tidak lebih ya dari USD Kanada memang pergerakannya kalau dilihat range-nya memang besar ya, tapi masih dalam pergerakan yang terbatas ya, atau konsolidasi atau sideways, hanya bergerak di kisaran ini. Kemarin sempat terjadi breakout ya, ini lihat nih terjadi breakout ya di time frame daily, tapi dia kemungkinan ini juga bisa dikatakan retest ya, apakah ini breakout sungguhan atau dia false break ya. Karena kalau sudah berbicara tren seperti ini adalah tren turun ya, Anda bisa lihat pembentukan swingnya ya, lower low ya, kemudian lower high, lower low, lower high, lower low, lower high terus sampai dengan area sini, dan dia bergerak naik kalau di posisi ini ya, seolah-olah dia naik tapi ternyata membentuk area sideways yang bergelombang dan berkisaran. Oke, sekarang kita lihat ya, kita dekatkan time frame daily untuk kita masukkan dulu support dan resistannya ya. Yang pertama adalah ini, kita lihat yang terdekat. Saya ganti warna kuning dulu sebentar. Oke, di sini ya. Ini adalah area resisten yang sempat terjadi breakout ya. Artinya ada terjadi false break, dia masuk lagi ke area sideways ya, gagal dia meneruskan trennya sampai di sini. Ini adalah area resisten, dan terbentuknya resisten di minggu ke belakang adalah ini. Ya, di sini ya, di 1.30779. Kemudian ini juga ada area support terbentuk terbaru di sini ya, di hari Jumat kemarin nih, dan akan menguji juga di kisaran sini ya. Sebentar, di kisaran ini ya, mungkin cukup sampai sini ya. Saya lihat pergerakannya. Oke, setelah terjadi kenaikan, Anda bisa lihatnya ini membentuk swing ya. Anda bisa perhatikan higher high ya, higher low, higher high, higher low, higher high, higher low. Kemungkinan ini akan terjadi penolakan ya, menguji juga di level 1.29035 ya, sampai dengan 1.27773. Masih bergerak di range terbatas ya, di area sini Anda bisa lihat 12345 ya, nih minggu kemarin hanya bergerak di kisaran ini, belum ada perubahan yang signifikan. Jadi area ujinya adalah area resisten terdekatnya di sini, ada supportnya di sini. Oke, sekarang kita lihat di time frame H4. Nah, time frame H4 lebih detail ya, lebih bisa terlihat karena kan kita transaksinya harian ya, jadi potensi-potensinya bisa kita lihat secara detail. Kalau di H4 memang terjadi dorongan seller ya, meskipun di hari terakhir di sini, ini Anda bisa lihat di time frame H4, ini menguji level terdekatnya 1.29035 sampai dengan supportnya 1.2773. Ya, nggak kurang nggak lebih ya, mendekati area sini ya. Untuk hari Senin ini akan menguji sini, dan di sini juga muncul area support ya yang terbentuk di beberapa minggu kemarin. Oke, saya tandain dulu di sini di 1.27164. Saya ganti warna hijau ya, karena munculnya di time frame H4 nih sampai dengan sini
Apakah dia bisa menguji di minggu ini sampai dengan sini ya, kita lihat 1.27164 sampai dengan 1.26818. Oke, sekarang kita turunkan time frame 1 ya, langsung aja. Nah, dari pergerakan di time frame 1 ya, ini minggu kemarin Anda bisa lihat pergerakannya sideways ya. Ini hari Jumat, hari Kamis, hari Rabu, hari Selasa, hari Senin terjadi penurunan dan terjadi sideways area sini. Kalau kita detailkan seperti ini ya, Anda bisa lihat ini membentuk drop ya, base. Kemungkinan ya kita lihatnya adalah di pergerakan paling minim ya, atau terdekat adalah di sini ya, menguji level ini ya, nih level resisten di time frame H1 ya. Jadi teman-teman juga harus hati-hati juga nih. Di sini ada area resisten. Ya, pergerakan sideways hanya bergerak di kisaran ini aja, tidak ada lebih, tidak ada kurang ya. Di sini Anda bisa lihat. Nah, ini juga ada bearish pin bar, artinya ada dorongan kuat seller ya. Meskipun di 1 jam terakhir ada tekanan buyer ya, menguji ya. Seperti halnya pergerakannya bolak-balik di area sini ya. Ya ini teman-teman pantau aja. Saran saya sih kalau bergeraknya terbatas seperti ini, likuidasinya nggak usah terlalu besar ya. Cukup pendek-pendek aja enggak apa-apa, tapi yang penting ada keuntungan gitu loh. Ini area resistennya di sini sampai dengan di sini. Nah, oke. Udah jadi ya. Tinggal teman-teman pastikan aja. Yang pertama, terakhir di sini memang ada bearish pin bar dan diikuti candle warna merah. Artinya akan ada dorongan seller yang cukup signifikan mendekati level 1.24073. Artinya kalau harga turun sampai area sini ya, di sini nih ya, 1.28073 sampai dengan 1.27954, Anda boleh buy di area situ. Tapi dengan syarat ada pembentukan pattern ya. Kalau belum tahu pattern terbentuknya itu apa, materi ada lengkap ya, ada di deskripsi, Anda bisa lihat ya, di situ sudah saya buatkan ya. Nih kondisinya. Kalau mendekati area sini baru buy ya. Kalau mendekati area sini baru sell seperti ini. Ini kan sebenarnya kalau teman-teman kemarin sudah sell udah dapat keuntungan ya. Ini ada bearish pin bar diikuti candle warna merah. Ini aja udah konfirmasi dia sell. Anda bisa sell ya, dengan target EMA 50 udah dapat cuan di sini. Dan saat ini tunggu aja bergerak di bawah 1.28073 sampai dengan 1.27954. Kalau nanti di sini ada pembentukan pattern ya, bullish engulfing atau bullish pin bar, boleh buy di area sini. Kalau belum ada, tunggu, karena dia potensinya juga bisa turun dulu ke 1.27773. Oke. Kebalikannya juga sama. Kalau di sini ternyata gagal, tekanan seller ini gagal, ternyata dia lebih kuat naik dan breakout di atas ini, ya kemungkinan besar akan menguji 1.29035. Intinya pantau aja area-area penting ini, jangan asal transaksi di posisi tidak ada area penting ya, tidak ada support, tidak ada resisten, tidak ada trend line, tidak ada EMA 50 contohnya di situ. Jangan transaksi, tunggu aja mendekati area itu, pantau. Lihat ya, jika Anda memang di jam itu Anda sudah membuka chart Anda, lihat di area penting seperti halnya yang saya gambarkan di sini. Pantau, kalau ada pembentukan pattern di time frame H1 baru entry. Oke. Di sini ya. Jelas ya untuk USD Kanada. Kita akan berlanjut di market USD Jepang Yen ya. Ini penutupan materi kita terakhir ini untuk analisanya. Kita lihat di time frame daily. Untuk USD Jepang Yen, kita dapatkan trennya masih tren kuat naik ya, meskipun di beberapa hari ke belakang di minggu terakhir ya, di posisi ini terjadi koreksi ya, yang sudah saya sampaikan juga mendekati area support di sini. Ini ada area support ya, nih wilayahnya. Oke, di sini ya.
Ini area support, hati-hati teman-teman, ada pembalikan posisi ya, atau pergerakan dari USD Jepang Yen ya. Ini karena potensinya di sini terakhir bullish engulfing ya. Bisa juga ini menandakan pembalikannya ya. Dari turun dia menjadi naik ya. Ini kita lihat ada long legs doji juga, meskipun memiliki body ya atau volume segini ya. Ini tekanan buyer dan seller sama-sama kuat atau seimbang, dan disusul di hari Jumat kemarin di warna hijau, meskipun terjadi penekanan seller ya, tapi bergerak hanya kisaran di kemarin ya, belum ada lebih dari pergerakannya ya. Dan ini ada area resisten yang terbentuk di minggu sebelumnya. Oke, ini kondisinya ya, sederhana, simple, tidak terlalu banyak yang bisa kita masukkan support dan resisten. Nanti kita lihatnya di time frame yang lebih kecil aja. Kita masuk time frame H4. Nah, di time frame H4 Anda bisa lihat ya, ini level uji ya di time frame daily tadi, horizontal line area support. Tepat di sini dia mental, dia balik lagi ya. Meskipun di sini kalau Anda bisa lihat ada pembentukan swing ya. Ya, lower low, lower high, lower low, lower high, lower low, kemungkinan akan terjadi pembentukan lower high baru di area sini. Ya. Tapi terbatas, pergerakannya hanya sebatas ini, bukan se ekstrim ini ya. Se ekstrim pergerakan sebelumnya, ini kan ekstrim sekali naiknya. Nah, ini terbatas saja, membentuk lower low, lower high-nya juga terbatas di kisaran ini. Nah, ini kan sudah ada pembentukan support dan resisten ya. Nah, ini yang kita tandain untuk kita bisa melihat titik uji ya di time frame H4 ini. Salah satunya ini, sebentar ya, saya kasih warna hijau dulu. Salah satunya di area-area sini. Nah, Anda bisa lihat. Yang pertama ini resisten yang terbentuk yang terbaru ya. Kemudian ada area support juga di sini. Nih. Dan area resisten berikutnya adalah ini. Ini adalah resisten berikutnya. Kemudian ini juga ada area resistennya sampai dengan area ini. Nah, banyak ya. Nah, ini udah mulai banyak nih. Kita sampai sini aja lihatnya. Jadi biar tidak bingung ya. Karena kemungkinan akan bergerak di kisaran ini untuk USD Jepang Yen. Nah, perhatikan dua level terdekat, yaitu di 128.340 sampai dengan 127.513 akan menguji wilayah ini. Ada resisten, ada support ya. Ini tunggu di breakout dulu aja, nanti baru transaksi antara di atas ini atau di bawah ini. Oke. Sekarang kita turunkan di time frame H1 ya. Minimal kita sudah punya gambaran ya. Gambaran area ujinya. Nah, ini Anda bisa lihat. Ini hari Jumat terakhir kemarin terjadi pembentukan area base ya, atau bergerak terbatas. Rata-rata memang market di hari Jumat kemarin tidak terlalu signifikan ya, lebih banyak terjadi yang namanya pergerakan sideways setelah terjadi penurunan yang ini ya, cukup lumayan. Anda bisa lihat di minggu terakhir kemarin dia bergerak turun, membentuk low ya, membentuk lower high, membentuk lower low, lower high, tapi bergerak di kisaran, berhenti di area sini. Artinya apa? Kalau menurut saya jangan transaksi di wilayah ini ya, tunggu breakout antara 128.340 sampai dengan 127.513. Tunggu aja ya. Jangan transaksi dulu. Kalau memang nanti mendekati area sini, tetap ya konsepnya dari awal tadi sudah saya sampaikan buat teman-teman, kalau bertransaksi dengan menggunakan terbentuknya area sideways ya, ada dua ya kondisinya. Strategi pertama ketika dia breakout ya, 128.340 dia terjadi breakout ya. Breakout ada dua, Anda bisa langsung entry ketika candle sudah habis. Ya, yang kedua tunggu dia retest ya. Dia retest mendekati di sini baru buy. Jadi ada dua strategi untuk buy-nya ya. Ketika dia breakout level resisten ya, berarti artinya ada penembusan di area penting ya, di kisaran ini ya. Dan ketika ada breakout, candle sudah habis, kadang ada yang mau buy di situ langsung.
ada juga tunggu kondisi retest baru dia buy. Tapi kalau ternyata dia retestnya melebihi area resisten ini ya 128.340 yang nantinya akan jadi support, ya sell di bawah ini, akhirnya terjadi false break gitu loh. Atau dia gagal breakout, tidak ada breakout tapi mendekati sini ada level uji atau ada syarat pembentukan pattern baik single pattern, double pattern atau triple pattern baru sell. Dan kebalikannya ya di area support juga gitu, kalau ada breakout di bawah 127.513 baru sell ketika candle itu udah habis, ngerti ya? Atau telah terjadi breakout dan retest mendekati sini ada pattern terbentuk baru sell. Tapi kalau gagal dia breakout dan ternyata pattern terbentuknya adalah pattern naik, baru buy di atas 127.513. Itu aja ya yang Anda bisa lakukan ya. Intinya satu, trading itu adalah sabar menunggu ya. Jangan asal Anda gatal tangannya terus entry yang menyebabkan Anda terjadi floating berkepanjangan. Oke. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan ya di pair USD. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan bunyikan loncengnya untuk bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex. Serta ya, sebarkan channel ini ya, support channel ini, bagikan ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama. Saya ucapkan salam profit konsisten ya, terima kasih buat teman-teman semua. Semoga hari ini semua bisa mendapatkan keuntungan maksimal dan konsisten. Oke, itu aja. Salam profit konsisten ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.